Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Bacalah teks berikut. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Oleh sebab itu, kalau kita lihat perjuangan para pahlawan begitu melelahkan, begitu semangatnya yang berkobar-kobar. Nah, kita sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan ini. Mari kita sama-sama mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Caranya gimana? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat. Nah, kurang lebih seperti itu. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka? Sikap apa yang mereka miliki? Dan bagaimana strategi mereka dalam berjuang? Nah, ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ini ada beberapa pahlawan di Indonesia ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pahlawan. Sebenarnya kita memiliki banyak sekali pahlawan. Nah, sekarang yang kita akan bahas ada 7. Yang pertama, Cut Nyak-Dien itu pahlawan dari Aceh. Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Lalu Dewi Sartika itu dari Jawa Barat. Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapiten Patimura dari Maluku. Untuk Kapiten Patimura, kita kemarin sudah mempelajari perjuangan Kapiten Patimura. Itu ada pada halaman 77 ya teman-teman. Lalu Pangeran Diponegoro, kemarin kita juga sempat mempelajari tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Ada pada halaman 47. Lalu Silas Papare dari Papua. Nah, itu adalah beberapa pahlawan Indonesia. Berdasarkan gambar pahlawan ini, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional?
yang saya ketahui, keberanian dan ketegasan, cinta tanah air, rela berkorban, pantang menyerah, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab, serta kerjasama. Itu adalah sikap-sikap yang dimiliki oleh pahlawan kita. Lalu, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? Mungkin yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, bagaimana cara menumbuhkan sikap kepahlawanan di tengah perbedaan yang ada. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau, banyak sekali suku. Nah, itu berbeda, tapi kita harus bersama memajukan negara Indonesia. Kita harus bersatu karena perbedaan itu indah. Bagaimana cara memupuk sikap rela berkorban? Waktu, harta, bahkan nyawa demi tanah air. Bagaimana cara melatih diri agar memiliki sikap yang senantiasa mendahulukan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi? Nah, mungkin itu adalah beberapa hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Sajikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Kemudian buatlah tulisan yang memuat semua informasi. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut ya. Di sini ada bacaan tentang Kapiten Pattimura. Sebenarnya ini sudah kita pelajari pada pembelajaran 4 subtema 2. Tapi tidak apa-apa, mari kita baca lagi agar kita senantiasa ingat tentang perjuangan Kapiten Pattimura. Tampilannya akan saya rubah seperti ini ya. Mari kita baca bersama-sama. Kapiten Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Kapiten Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Wow, ngeri ya. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Pattimura berhasil merebut benteng Durstande di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pada pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi terbalik. Belanda akhirnya semakin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Kapiten Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Kapiten Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Itu adalah perjuangan Kapiten Pattimura memperjuangkan wilayah Maluku ya teman-teman. Kapiten Pattimura itu gambarnya ada pada uang 1000. Kalian bisa melihatnya sendiri. Uang 1000 itu adalah gambar dari Kapiten Pattimura. Tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa Islam. Sebenarnya banyak sekali ya
sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa Islam. Salah satunya rela berkorban, kesatria, berjuang tanpa pamrih, pemberani, pantang menyerah, berperilaku terpuji. Nah, ketika kalian menurut kalian jawabannya terlalu panjang, kalian bisa menuliskan sampai koma ya. Rela berkorban, nah itu nomor 2 kesatria, 3 berjuang tanpa pamrih. Tapi ketika kalian ingin menuliskan jawabannya semua juga tidak apa-apa ya. Tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Membantu tanpa pamrih dan ikhlas, berani membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, jujur dan tanggung jawab, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi, memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah, bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Mari sama-sama kita ikuti, kita tiru sikap kepahlawanan para pahlawan kita. Selain Pattimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Nah, yang sering kita dengar itu adalah pidato Bung Tomo yang membakar semangat rakyat Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pada pembelajaran berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang Bung Tomo. Nah, di sini ada sedikit bacaan tentang perjuangan Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil ini berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Siapa di sini yang rumahnya Surabaya? Apakah kalian sudah pernah melihat mobil Bung Tomo ini? Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatannya ya. Cermin cembung. Cermin cembung itu bagian cembung sendok atau spion. Nah, lalu cermin cekung, bagian sendok. Ini juga sendok sama, tapi sendok itu kan ada dua sisi ya teman-teman. Ada sisi cekung dan ada sisi cembung. Lalu cermin datar. Cermin datar itu biasanya di kaca lemari, kaca rias, lalu kadang itu di kaca jendela juga bisa. Nah, silahkan kalian melakukan percobaan. Lalu kalian tulis hasilnya di sini. Tadi kan ada 3 cermin ya, cekung, cembung, dan datar. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung, saya sudah melakukan percobaannya ya teman-teman. Dan hasilnya menurut saya
sifat bayangan pada cermin cekung itu maya, terbalik, dan diperkecil. Saat saya berkaca pada sendok itu, kepala saya jadi di bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan terbalik ya. Lalu ketika cermin cembung, saya balik sendoknya, sifat bayangan pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan pada cermin datar itu bayangan yang terjadi sama besar dengan benda. Bayangan yang terjadi sama tegak, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Perlu kalian ketahui untuk cermin cekung itu bayangan yang dihasilkan bisa berbeda-beda, tergantung sorot cahayanya dari mana ya. Untuk kelas atas nanti kalian akan memperdalam cermin cekung. Untuk saat ini hanya segini saja keterangannya. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, mengisi tabel KW. Apa itu KW? Know, apa yang diketahui, dan what, apa yang ingin diketahui lebih lanjut setelah membaca teks. Yang kedua, membuat percobaan dengan cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Silahkan kalian melakukan percobaannya ya, dan catat hasilnya. Apakah hasilnya sama dengan hasil saya tadi? Dan yang terakhir, mempresentasikan sikap kepahlawanan sebagai peninggalan sikap kepahlawanan raja-raja di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik atau salah bicara ketika menerangkan tadi, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.